Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan kali ini apa ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Dani. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian rapikan tempat duduk kalian. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas kompetensi yang akan kita capai, yaitu KD 31 memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD 41 menyajikan hasil telaah konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. adapun tujuan kali ini yang kita capai yaitu Adapun tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan letak Indonesia secara geografis dan astronomis Indonesia, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Di antara kalian, siapa yang tahu apa itu letak geografis dan astronomis? Saya Bu, letak geografis. Ya. Letak geografis merupakan suatu posisi wilayah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Begitu. Kalau yang astronomis? Saya Bu, Ya. letak astronomis adalah suatu wilayah yang didasarkan oleh garis, bintang, dan bujur. Kami. Betul sekali. Nah, jadi Pertama, letak Indonesia dapat dilihat secara geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video dan Ibu harap kalian semua bisa memperhatikan dan mengamati secara seksama di video tersebut. Kita tinggal di Indonesia, negara yang sangat luas dan kaya akan hasil alam serta keanekaragamannya. Apakah kalian tahu seberapa luas tempat yang kita tinggali ini? Kalau belum, yuk kita belajar mengenai luas dan letak wilayah Indonesia. Perhatikan materi berikut ini ya. Luas wilayah Indonesia yaitu kurang lebih sebesar 5.455.675 km persegi. Luas sekali bukan? Nah, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada letak lintang dan bujur. Indonesia sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini merupakan gambaran posisi letak garis lintang dan garis bujur yang ada di Indonesia. Ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan letak dari garis lintang. Mari kita lihat bersama. Garis lintang posisinya horizontal pada globe. Sedangkan garis bujur posisinya vertikal pada globe yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Indonesia sendiri terletak pada garis khatulistiwa sehingga Indonesia memiliki iklim tropis yang mengakibatkan
tingginya curah hujan, dan hutan hujan tropis. Selain itu, iklim mengakibatkan Indonesia disinari oleh sinar matahari dan kelembapan udara yang cukup baik. Letak astronomis Indonesia juga mengakibatkan terbaginya Indonesia menjadi 3 zona waktu. WIB atau Waktu Indonesia Barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dan WITA atau Waktu Indonesia Tengah meliputi Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dan WIT, Waktu Indonesia Timur, meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Materi selanjutnya yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua loh. Yang pertama, benua Asia dan benua Australia. Lalu, terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, untuk keterangan tempatnya bisa kalian lihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Sekarang kita membahas tentang pengaruh letak geografis di Indonesia. Nah, karena negara kita negara yang sangat strategis, jadi berpengaruh pada sektor perekonomian dan hubungan internasional. Karena Indonesia menjadi jalur lintas perdagangan dan pelayaran dunia loh. Jadi membuat Indonesia disinggahi oleh banyak negara dari belahan dunia. Pengaruh geografis juga membuat Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau muson, iklim tropis, dan iklim laut. Selain memiliki 3 iklim, Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Biasanya, musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari, lalu musim kemarau terjadi di antara bulan Maret sampai bulan September. Letak geografis juga berpengaruh terhadap keragaman budaya di Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama. Lalu, pengaruh letak geografis juga berdampak pada keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia memiliki banyak hutan dan berada di garis khatulistiwa. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu letak geologis Indonesia dan pengaruhnya. Indonesia sendiri terletak pada 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada Ring of Fire, yang menyebabkan Indonesia memiliki sekitar 129 gunung api aktif, atau sekitar 13% dari gunung aktif yang ada di dunia berada di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia masuk daerah rawan bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Letak geologis juga memiliki dampak positif loh, yaitu kesuburan tanah dan kekayaan bahan tambang serta mineral yang ada di Indonesia. Nah, materi yang terakhir yaitu batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Lalu di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Lalu di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dari video yang tadi ditampilkan, apa kalian pahami dari video tersebut? Ya, Dari video tersebut saya mengamati tentang Indonesia, sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura, dan kemudian di sebelah utara selatannya Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. kalau Anda? Saya Bu, Ya. sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Karena kalian sudah paham dengan materi yang tadi dijelaskan, Ibu akan
memberi penugasan, di mana penugasan ini kita sedikit bermain. Nah, sebelum Ibu memulai penugasan, Ibu harap kalian membagi kelompok terlebih dahulu. Kamu kelompok sama Jamila. Sekelompok ke saya Bu, sama yang di belakang. Apakah sudah terbagi kelompoknya? Sudah. Nah, saya harap perwakilan kelompok naik ke atas untuk melempar dadu. Oke, dapat angka 3, maka kemudian kelompok berikutnya naik ke atas untuk melempar dadu. Oke, nomor 5 ya. Nah, sebelum mengerjakan penugasan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di dalam amplop tersebut terdapat sebuah pertanyaan. Nah, Ibu akan memberikan 15 menit untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Nah, sembari mengerjakan pertanyaan yang Ibu berikan tadi, kalian bisa membuka buku atau internet untuk menyelesaikan pertanyaan yang kalian dapatkan. Nah, setelah menyelesaikan pertanyaan tersebut, kemudian Ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk naik mempresentasikan pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Silahkan kerjakan pertanyaannya. Ibu. Oke. Anak-anak, apakah tugas kalian sudah selesai? Selesai Bu. Nah, Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, yang dimana yaitu letak astronomis wilayah Indonesia dengan menentukan garis lintang dan garis bujur dari batas wilayah Indonesia. Indonesia terletak antara 95 derajat di batas timur sampai 141 batas timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis, di mana wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompoknya Jamila. Apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan. Nah, dari yang tadi saya dengar dari kelompok Jamila yang memaparkan tentang batas lintang. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pengaruh letak astronomis? Baik, saya akan menjelaskannya. Pengaruh letak astronomis berdasarkan letak astronomis, maka Indonesia memiliki iklim tropis dan pembagian waktu di wilayah Indonesia dengan letak astronomis Indonesia, di mana Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yakni waktu Indonesia Barat, kemudian ada juga waktu Indonesia bagian timur, kemudian yang terakhir waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Bu. Karena semua kelompok sudah menyelesaikan presentasinya tadi, maka Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.